Di dunia sepak bola, ada cerita-cerita yang lebih dari sekedar permainan. Nah, ini salah satunya, perjalanan roller coaster tim nasional Mesir menuju Piala Dunia. Ini tuh kisah tentang harapan yang udah lama banget dipendam, patah hati yang datang tiba-tiba, dan ya, beban sejarah yang berat banget. Oke, biar kebayang seberapa berat bebannya, kita langsung aja ke intinya. Anda lihat angka ini? 0. Yap, itulah jumlah pertandingan yang pernah dimenangkan Mesir di Piala Dunia FIFA. Bayangin, dalam hampir 1 abad mereka berjuang di panggung terbesar, hasilnya 0 kemenangan. Nah, ini dia pertanyaan utamanya yang mau kita bahas. Soalnya, di tengah optimisme yang baru tumbuh, mereka justru dihantam berbagai masalah. Campuran antara harapan besar dan nasib buruk inilah yang bikin perjalanan mereka kali ini jadi menarik banget buat ikuti. Kita mulai dari bagian 1. Impian Piala Dunia sebuah bangsa dan penantian panjang selama 90 tahun untuk sebuah kemenangan. Biar kita paham harapannya sekarang, kita perlu lihat sejarahnya dulu. Mesir ini sebetulnya pelopor loh di tahun 1934. Tapi yang gila itu penantiannya. Coba bayangin, butuh 56 tahun buat kembali lagi di tahun 90, terus nunggu 28 tahun lagi sampai 2018. Setiap penampilan mereka itu dipisahkan oleh generasi yang cuma bisa berharap dan menunggu. Tapi, kali ini rasanya beda banget. Perjalanan mereka di kualifikasi itu luar biasa. Mereka nggak terkalahkan, 8 kali menang, bikin 20 gol dan cuma kebobolan 2. Performa dominan inilah yang bikin api harapan di seluruh Mesir kembali menyala. Oke, bagian 2, siapa aja sih Firaun yang baru ini? Ada sang legenda dan sang ikon. Yang pegang kendali sekarang itu legenda sejati. Namanya Hossam Hassan, salah satu pencetak gol terhebat dalam sejarah Mesir. Dia ambil alih jadi pelatih bulan Februari 2024. Dia itu membawa intensitas dan pengalaman yang cuma bisa dimiliki sama seorang ikon nasional. Dan dampaknya, wah kerasa banget. Menurut banyak sumber, Hasan itu nggak cuma mengubah taktik, tapi juga mentalitas. Dia menanamkan semangat juang yang sengit, mengubah The Pharaohs jadi tim yang jauh lebih alot dan berapi-api. Dan tentu aja kita nggak bisa ngomongin Mesir tanpa menyebut sang ikon global, Mohamed Salah. Dia bukan cuma kapten dan superstar tim, dia itu jantungnya tim ini. Jadi mentor buat pemain muda, sekaligus jimat yang membawa harapan jutaan orang di pundaknya. Jadi, sepenting apa sih dia? Coba lihat angka ini, 9. Itulah jumlah gol yang dicetak Salah selama kualifikasi kemarin. Itu hampir setengah dari total gol seluruh tim. Pengaruhnya di lapangan itu benar-benar krusial, nggak ada gantinya. Tapi ya gitu deh, pas harapan lagi tinggi-tingginya, takdir seolah punya rencana lain yang kejam, masuk ke bagian 3, sebuah mimpi yang hancur. Kenalan dulu yuk sama Islam Issa. Umurnya 30 tahun dan dia ini akhirnya dapat kesempatan emasnya. Performanya lagi bagus-bagusnya, udah dapat kepercayaan dari pelatih Hasan dan kayaknya sih udah pasti jadi bagian penting dari skuad Piala Dunia. Terus, dalam hitungan 3 hari, semuanya hancur berantakan. Hari Selasa, dia cedera pas lawan Spanyol. Hari Rabu, masih ada harapan karena Isa sendiri bilang cederanya nggak parah. Tapi hari Kamis, kabar buruk itu datang dari Asosiasi Sepak Bola, ligamen krusiatnya robek. Mimpi Piala Dunianya selesai saat itu juga. Judul-judul berita saat itu juga nggak main-main. Pukulan telak. Kehilangan Isa itu bukan cuma kehilangan satu pemain. Ini pukulan berat buat seluruh strategi tim. Dan seolah-olah itu belum cukup, masalah datang lagi. Kita masuk bagian 4, krisis di dalam dan di luar lapangan. Kali ini krisisnya menimpa kiper utama mereka, Mohamed El-Shenawi. Dia ini orang yang diharapkan jadi tembok pertahanan terakhir Mesir, pilar pengalaman dan ketenangan di bawah Mister Gawang. Cuma beberapa bulan sebelum Piala Dunia, ada insiden di luar timnas yang bikin masalah besar. Waktu lagi di bangku cadangan buat klubnya, El-Shenawi ini marah besar karena keputusan wasit. Dia samperin wasitnya setelah pertandingan dan akhirnya dilarang main 4 pertandingan karena dituduh menyerang wasit. Jadi coba kita rangkum ya, situasinya genting banget. Mereka kehilangan gelandang serang andalan Islam Issa buat seluruh turnamen karena cedera. Terus, mereka juga kehilangan kiper utama El-Shenawi karena skorsing tepat sebelum turnamen dimulai. 2 pukulan telak buat tulang punggung tim. Nah, ini semua membawa kita kembali ke pertanyaan awal. Tapi sekarang bebannya jadi lebih berat. Bagian 5, bisakah mereka mematahkan kutukan ini? Tantangan di depan mata ini bukan main-main. Di babak grup,
mereka harus menghadapi tim kuat Eropa, Belgia, lalu ada Selandia Baru, dan tim Asia yang alot Iran. Ini ujian yang berat, bahkan buat tim yang lagi dalam kondisi terbaiknya sekalipun. Jadi, setelah penantian puluhan tahun, kualifikasi yang penuh harapan, terus dihantam dua masalah besar, gimana dong cara kita mendefinisikan sukses buat Mesir di Piala Dunia kali ini? Sebenarnya, sukses itu bisa kita lihat dari beberapa tingkatan. Tingkat pertama, dan mungkin yang paling penting secara simbolis adalah cukup menangkan satu pertandingan. Itu udah mematahkan kutukan 90 tahun. Tingkat selanjutnya, jelas lolos dari grup. Dan kalau sampai babak 16 besar, wah, itu bakal jadi pencapaian yang monumental banget. Jadi inilah situasinya. Mereka punya superstar kelas dunia Mohamed Salah. Mereka punya semangat juang baru dari pelatih legendaris. Tapi mereka juga pincang karena kehilangan pemain-pemain kunci. Pertanyaannya tetap sama. Dengan segala rintangan ini, bisakah The Pharaohs akhirnya mengukir sejarah? Jawabannya, ya kita saksikan sama-sama di panggung terbesar dunia.